Patah tulang atau fraktur dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Entah itu akibat cedera olahraga, jatuh, atau kecelakaan. Kasus fraktur cenderung memerlukan tindakan operasi, terutama jika terjadi fraktur yang berat, agar luka bisa menyatu dengan baik dan mencegah terjadinya komplikasi. Lantas, bagaimana efek pada tulang jika tidak dilakukan operasi pada kasus patah tulang? Simak jawabannya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Devi Febriani, perawat kamar bedah. Kali ini saya akan membahas mengenai efek pada tulang jika tidak dilakukan tindakan operasi. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, apakah patah tulang bisa sembuh sendiri tanpa dilakukan operasi? Pada dasarnya terdapat beberapa tahapan dalam proses pemulihan patah tulang atau fraktur. Dimulai dari tahap pembentukan hematoma, fase peradangan, pembentukan kalus lunak, kemudian pembentukan kalus keras, dan terakhir adalah remodeling tulang. Seluruh tahapan tersebut bisa terjadi secara alami. Jadi patah tulang yang bersifat ringan dan berada pada bagian tubuh tertentu terkadang dapat sembuh dengan sendirinya dalam beberapa minggu atau bulan meski tanpa operasi atau tindakan medis lainnya. Sementara itu, kasus patah tulang yang berat umumnya memerlukan tindakan operasi. Namun perlu diingat bahwa prosedur pembedahan ini harus dilakukan secara medis dan dalam pengawasan dokter, bukan melalui pengobatan alternatif atau pergi ke dukun urut. Bila tidak segera dioperasi, penderita berisiko mengalami sejumlah komplikasi, mulai dari penyatuan tulang yang tidak tepat, yakni malunion atau non-union, hingga deformitas atau perubahan bentuk pada tulang. Ada beberapa efek patah tulang yang tidak dilakukan operasi. Apa sajakah komplikasinya? Pertama adalah malunion dan juga non-union. Efek atau komplikasi patah tulang jika tidak dilakukan operasi yang pertama adalah terjadinya gangguan dalam penyatuan tulang, seperti malunion atau non-union. Pada dasarnya, salah satu tujuan operasi pada kasus patah tulang adalah memposisikan tulang seperti sedia kala agar bisa kembali menyatu dengan baik. Malunion adalah kondisi ketika penyatuan tulang selama masa pemulihan tidak tepat atau dalam posisi yang tidak normal, sehingga kondisi ini berpotensi menyebabkan gangguan fungsi tulang atau anggota tubuh dan membuatnya tampak bengkok. Sementara itu, non-union merupakan suatu kondisi ketika patah tulang gagal menyatu setelah jangka waktu yang lama sampai 9 atau 12 bulan. Kedua kondisi tersebut dapat menyebabkan rasa nyeri secara terus-menerus. Mobilitas atau pergerakan tubuh menjadi terbatas dan diperlukan pembedahan atau operasi tambahan untuk memperbaiki masalah tersebut. Bahkan operasi ulang pun tidak menjamin fungsi tulang bisa kembali sepenuhnya. Yang kedua adalah terjadinya infeksi. Efek patah tulang tidak dioperasi selanjutnya adalah meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Misalnya pada patah tulang yang menembus kulit dan terekspor keluar yang menyebabkan luka terbuka. Infeksi bisa terjadi dikarenakan bakteri bisa dengan mudah masuk ke dalam luka terbuka tersebut dan memicu infeksi pada tulang atau disebut juga dengan osteomielitis. Dan bila tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat, osteomielitis dapat menyebar dan menyebabkan masalah kesehatan di seluruh tubuh sehingga memerlukan penanganan yang lebih kompleks seperti pembedahan
dan juga mengkonsumsi obat-obat antibiotik jangka panjang. Yang ketiga adalah kerusakan pembuluh darah atau saraf. Patah tulang yang tidak diobati dengan baik dapat merusak pembuluh darah dan saraf di dekatnya, terutama pada patah tulang yang kompleks atau yang terjadi di area persendian. Cedera saraf ini dapat menyebabkan mati rasa, kelemahan, dan juga nyeri kronis dalam jangka panjang. Sementara itu, kerusakan pembuluh darah dapat membatasi aliran darah ke arah yang mengalami cedera, sehingga memperlambat proses penyembuhan dan meningkatkan resiko kematian jaringan atau terjadinya nekrosis. Selanjutnya yang keempat adalah terjadinya gangren. Patah tulang parah yang tidak dioperasi dapat menimbulkan komplikasi serius, terutama pada patah tulang terbuka. Hal ini berkaitan dengan kerusakan jaringan dan pembuluh darah di sekitar tulang yang patah. Jaringan tersebut akan kekurangan oksigen dan nutrisi hingga akhirnya mengalami kematian atau gangren. Semua jaringan yang sudah menjadi gangren harus diangkat melalui proses pembedahan. Pada beberapa kasus yang parah, mungkin diperlukan tindakan amputasi jika area yang terdampak sangat luas. Yang kelima adalah sindrom kompartemen. Dalam beberapa kasus, patah tulang yang tidak diobati dapat menyebabkan sindrom kompartemen, yaitu suatu kondisi ketika otot dan jaringan lunak di sekitar patah tulang mengalami tekanan yang muncul dari perdarahan internal atau pembekakan jaringan akibat patah tulang. Tekanan tersebut dapat menghambat aliran darah sehingga otot dan saraf kekurangan nutrisi, sehingga dapat menyebabkan kerusakan otot dan juga kerusakan saraf. Selanjutnya yang keenam adalah nyeri kronis dan juga artritis. Patah tulang yang terabaikan dapat menyebabkan nyeri kronis, bahkan setelah masa pemulihan, karena ketidaksejajaran pada penyatuan tulang atau kerusakan di permukaan sendi. Berikutnya, efek patah tulang tidak dioperasi lainnya adalah mempercepat timbulnya artritis atau radang sendi pasca trauma. Kondisi ini bisa melemahkan sendi dan mungkin memerlukan manajemen nyeri yang berkelanjutan hingga operasi pergantian sendi. Kemudian bisa terjadi deformitas dan hilangnya fungsi tulang. Membiarkan patah tulang tidak diobati, ini dapat menyebabkan kelainan bentuk tulang secara permanen dan hilangnya fungsi tulang di area yang terkena. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan penderita dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas fisik dan bahkan kualitas hidupnya secara keseluruhan. Jadi sebaiknya jika teman-teman mengalami patah tulang, segeralah untuk berkonsultasi dengan dokter ortopedi. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang, agar saya lebih bersemangat untuk memberikan edukasi-edukasi lainnya di kemudian hari. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.